Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam malam minggu ini rutinan bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya sholawat ma'asalam semoga tetap diberikan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang-terang ini, yakni agama Islam yang dihiasi dengan ilmu, iman, dan ihsan. Ketiga kalinya alhamdulillah untuk malam minggu ini giliran di Mas Dopir. Semoga tempat ini dijadikan amalan yang manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Untuk sebagai jamaah ini semoga bermanfaat untuk kita semua dalam rombongan ini. Amin. Menuju keridhaan Allah. Amin. Untuk masalah seperti biasanya, ini meneruskan perjalanan kisah-kisah kami sekaligus biar memperjelas. Jadi semuanya itu harus diperjelas biar nggak ada yang salah paham, dan kalau diceritakan itu panjang karena kisah-kisah seperti itu berproses terus sehingga seperti itu kejadiannya. Untuk yang di sana juga jamaah dan jamaahnya itu luar biasa adabnya, semuanya itu luar biasa adabnya dan nggak mungkin ditiru di dunia, itu nggak mungkin karena tempatnya tempat yang luar biasa. Makanya kami juga alhamdulillah untuk yang di Bali Assalam sekitar kurang lebih 10 tahunan dalam keadaan berjamaah terus, sholawatan, dikiran antara malam Jumat sama malam Minggu. Jadi semuanya yang dengan izin Allah, ridhonya Allah, itu prosesnya mirip-mirip walaupun lain. Makanya biar enggak saling salah paham, biar semuanya itu nanti enggak niat nyinggung pada semua orang. Kalau ada yang tersinggung mohon maaf untuk kami dan kelompok kami, karena mungkin sudah terus waktunya diceritakan biar nanti paham masalahnya, paham karena itu perjalanan kisah-kisah seperti itu. Alhamdulillah.
Jadi kalau perjalanan itu semuanya terproses dengan sendirinya. Itu pun Allah yang memproses, manusia tidak bisa apa-apa. Semuanya tidak bisa apa-apa kecuali izinnya Allah. Kecuali izinnya Allah. Makanya kita nggak angen-angen untuk ke situ, tapi karena prosesnya seperti itu ya diceritakan. Itu pun dengan amalan-amalan yang kemarin saya ceritakan di Pondok Pesantren Bali Assalam. Walaupun itu tempatnya besar, lantai 3, tapi itulah perjalanan kami. Alhamdulillah bisa membantu tempatnya anak yatim. Dan itu sebelum kejadian ke sana pun juga diproses, dibersihkan 2 kali. 2 kali dalam pembersihan dalam. Untuk yang di luar itu 2 kali, itu berturut-turut. Jadi nggak bisa orang ngaku-ngaku ke sana itu pasti nggak bisa. Karena nabinya siapa, ajarannya apa, prosesnya itu harus mengikuti jejak Kanjeng Nabi dengan izinnya Allah, ridhonya Allah. Itu dibersihkan dulu dengan dari amalan-amalan kita di dunia. Amalan-amalan kita di dunia. Terus alhamdulillah walaupun nggak angen-angen ke sana karena seperti kami orang biasa, tapi alhamdulillah mempunyai perjalanan seperti itu. Jadi pembersihan pertama itu nyata. Artinya nyata itu kita melihat walaupun dalam keadaan sir mungkin, karena kita menyaksikan sendiri, diangkat dulu ke atas seperti kabut, tapi ada masih campur kehitam-hitaman, campur. Itu setelah itu waktu bersamaan selisih malamnya berangkat lagi, badannya keliling tapi di bawah langit. Itu tapi dalam keadaan sir ya. Jadi bukan badannya kita terus keliling, itu tidak seperti itu mungkin. Tapi dengan kenyataan sampai saya teringat nyata itu memang keliling, nggak bisa naik. Yang pertama itu nggak bisa naik. Jadi keliling di bawah langit, keliling terus itu. Dengan duduk bersila ini sudah keliling di bawah langit. Setelah itu dengan nggak sengaja lagi diangkat lagi. Itu warnanya lumayan seperti beluk itu, tapi panjang, dan itu alhamdulillah lumayan putih itu. Nah setelah itu barulah waktu hari Jumat itu naik ke atas dengan izin Allah, ridhonya Allah. Dan kami pun sampai bingung bertanya kepada siapa, dan itu nggak ada jawaban. Jawabannya tahu sendiri dengan kisah-kisah selanjutnya. Bertahun-tahun terus baru memahami. Jadi makna dari itu akhirnya dengan izin Allah, ridhonya Allah, paham. Bahkan tak tanyakan guru saya, biasa itu seperti itu. Jadi enggak ujuk-ujuk seperti itu, enggak, semuanya ada prosesnya. Makanya yang di atas sana tetap yang
imamnya itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada lagi udah di sana itu. Di sana itu Kanjeng Nabi, nggak ada lagi. Biar nggak ada orang itu nanti mengaku-ngaku di sana itu bahwa ada lagi selain Kanjeng Nabi, itu ndak ada. Selain Kanjeng Nabi itu jamaahnya. Jadi kalau sholat pun dengan izin Allah, ridhonya Allah, nembus Ka'bah pun itu Allah, tulisan Allah dan tulisan Muhammad. Walaupun dengan ada yang lain seperti itu, tapi jalurnya sama. Jadi tetap, jadi Al-Quran itu memang benar, kitab-kitab pun itu juga benar, yang ngarang ada itu. Jadi sudah benar, semuanya itu sudah benar. Tergantung kita semuanya yang lakoni kesungguhan kita semuanya. Jadi biar nggak ada cerita-cerita selain itu nanti di sana, dan jangan dipercaya. Itu cerita-cerita Kanjeng Nabi itu sudah benar, bahwa di sana nggak ada lagi yang mimpin kecuali Kanjeng Nabi sama yang nomor satu itu. Jadi Allah Muhammad. Kalau di tulisan bawah, tapi kalau di sana itu lain lagi. Ya orang Kanjeng Nabi itu dengan gandengannya itu. Jadi kalau ada orang itu ngaku-ngaku di sana gini-gini, jangan, ya terserah, dipercaya monggo. Kalau bagi kami, karena dengan izin Allah, ridhonya Allah, dikasih tahu seperti itu, makanya punya patokan sendiri bahwa cerita Kanjeng Nabi itu memang benar seperti itu. Jadi biar semuanya itu nggak ada yang ngaku-ngaku. Di sana itu cuma Kanjeng Nabi bersama gandengannya itu. Makanya sholawat di atas itu sholawat hidup. Kalau di syariat sholat sembahyang itu baru itu tulisan. Jadi nembus Ka'bah beserta tulisannya. Kalau di atas lain. Itu seperti itu, makanya sudah benar. Kalau ada yang ngaku-ngaku, kedepannya jangan dipercaya, itu sudah cerita benar. Sudah benar bahwa Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, dan di sana pun yang mimpin Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah benar, sudah. Cuma ya itu tadi, semuanya itu dengan izin Allah, ridhonya Allah diceritakan, karena prosesnya kemarin dan diperjelas. Jadi yang di sana itu untuk setan iblis nggak bisa masuk, untuk tempat itu nggak bisa masuk, dan itu nyata sekali. Jadi untuk setan iblis nggak bisa masuk, itu sudah sesuai dengan cerita-cerita yang dibawa itu. Sudah tempat itu tempat khusus, masalahnya tempat khusus, dan nggak ada di dunia kenikmatan seperti itu, nggak ada. Mungkin satu bisa dibanding ribuan, karena seperti saya nggak boleh ngomong 1000, 2000 itu nggak boleh. Itu kalau dibandingkan bisa kenikmatannya bisa ribuan. Kenikmatan di dunia yang paling nikmat
dibandingkan di sana mungkin ribuan, seperti itu. Dan itu nyata sekali, nyata sekali. Kalau tempat itu diucapkan sama hatinya kita juga, itu malah gak bisa ngomong, gak bisa ngomong. Tapi nanti kalau ada yang ngaku-ngaku, entah itu siapa itu, prosesnya sudah seperti itu, nggak bisa kita ujuk-ujuk naik itu mustahil itu ya, mustahil, karena prosesnya panjang dulu, prosesnya itu panjang dulu. Itu pun kalau turun lu membawa apa, itu harus diperjelas apa, seperti itu. Dan itu nyata, jadi nggak bisa orang ngaku-ngaku ini itu nggak bisa. Makanya ngati-ngati kita, namanya belajar itu ngati-ngati, dan itu harus banyak guru, baik dari guru syariat, tarekat, hakikat, itu harus banyak yang dampingi. Jadi itu prosesnya itu guru banyak, bukan 1-2, saya itu banyak gurunya. Karena saya bodoh, bahkan sampai sekarang ya tetap bodoh, nggak ngerti apa-apa, dan nggak kuat apa-apa, dan nggak bisa apa-apa, kecuali Allah meridhoni, ya seperti itu. Kecuali Allah menghendaki. Kalau ditanya nggak ngerti apa-apa. Dan di atas itu sholawat hidup, bisa atas itu sholawat hidup, seperti itu. Makanya nggak bisa kita itu ngaku-ngaku di tempat itu berproses panjang sekali. Dan itu nggak punya saya keinginan ke situ, nggak jangkau. Baru setelah perjalanan itu bisa ngomong. Jadi semuanya orang-orang soleh di dunia, wali-walinya Allah, semuanya itu tersambung ke sana. Semuanya tersambung. Itu dengan izin Allah, ridhonya Allah, bisa dibuktikan walaupun di kuburan-kuburan itu kan. Jadi semuanya wali-walinya Allah setiap hari itu tersambungnya ke sana. Jadi wali-walinya Allah itu tersambung terus ke sana. Bahkan di dunia pun kalau ada wali itu juga ke sana, karena hidup, hatinya hidup. Itu sambungannya ke sana. Makanya untuk jalur itu setan iblis tidak bisa. Itu nyata, itu tidak bisa. Kalau lewat jalur itu tidak bisa setan iblis, karena bukan wilayahnya. Jadi perjalanan walaupun di alam kubur, untuk orang-orang yang sudah bermakrifat, dianggap wali-walinya Allah, semuanya ke sana, semuanya, karena udah hidup bercahaya semua, itu larinya ke sana semua. Dan itu nyata setiap hari bagi orang-orang yang dikasih tahu sama Allah. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku orang itu, nggak bisa ngaku-ngaku. Siapapun Anda itu nggak bisa ya, karena itu jalur khusus, kecuali orang-orang yang sudah ada tanda, Makanya kalau sudah di sana itu berjumpa, itu ke bawah pun itu dengan izin Allah, ridhonya Allah, itu pasti dibawahi Kanjeng Nabi, itu pasti.
pasti dibawahi Kanjeng Nabi. Makanya isinya pun dibawahi semua di dunia ini. Jadi nanti ada yang ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku siapa, itu tidak bisa, kecuali wali-walinya Allah itu dibawahi Kanjeng Nabi semua. Itu sudah jelas itu. Jadi cerita-cerita Kanjeng Nabi prosesnya seperti itu, sampai ke bawah itu Nabi terakhir, sudah nggak ada lagi Nabi, sudah itu nyata. Yang mimpin di sana juga Kanjeng Nabi. Makanya wali-walinya Allah, baik yang masih hidup di dunia maupun yang sudah di alam kubur, itu hidup dan itu tersambung ke sana terus bagi orang-orang yang dikasih petunjuk sama Allah. Itu nyata sekali. Makanya tanda bacanya pakai tanda, kalau nggak ada tanda juga nggak mungkin bisa. Itu nyata itu ya, karena itu tanda khusus dari jalur itu tadi. Bahkan setan iblis ilmunya tinggi-tinggi, itu pun jalur itu nggak bisa masuk. Itu nyata ya, nyata itu. Jadi dengan izin Allah, ridhonya Allah, jalur itu khusus untuk orang-orang yang dikehendaki Allah, yang mimpin itu Kanjeng Nabi. Makanya wali-wali Allah di dalam kubur itu semuanya ada tandanya, semuanya. Kalau sudah diangkat wali, dalam kubur itu ada tandanya. Makrifat seperti itu bertingkat-tingkat. Jadi seperti itu, gak bisa orang ngaku-ngaku untuk jalur itu. Semuanya itu Kanjeng Nabi yang mimpin. Gak bisa ya seperti cerita itu sudah nggak ada cerita lagi yang ngaku-ngaku ada lagi, tidak ada. Mak Kanjeng Nabi seperti itu. Dan adabnya itu manusia di dunia nggak mungkin bisa niru, nggak mungkin. Apalagi seperti saya, orang yang hari-harinya banyak kesalahan. Setiap hari aja gak bisa ngitung kesalahan saya, gak bisa ngitung. Apalagi 2 hari, 3 hari, terus malah semakin gak bisa ngitung. Itu nyata, saya akui. Saya banyak salahnya. Cuman kalau ada orang yang ngaku-ngaku dengan izin Allah, ridhanya Allah, itu bisa dibuktikan karena ada tanda. Di dalam tubuh orang itu ada tanda. Makanya biar nggak ketipu-tipu terus, ada orang gila ngaku wali, dianggap wali. Ada orang luar datang dianggap wali, dikira wali. Itu ada tanda. Orang kalau sudah duduk di makrifat terus diangkat walinya Allah, itu semua ada tanda. Semuanya tanpa terkecuali itu jelas ada tanda. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku untuk jalur itu. Di dunia nggak bisa ngaku-ngaku, di kubur itu nyata. Kalau yang makrifat, yang wali ya wali, itu kan udah yang ngerti hanya Allah. Sudah tenang kalau masalah itu, biar nggak heboh. Jadi biar nggak heboh kalau ada orang ngaku-ngaku wali, makrifat itu ada tandanya. Jadi bisa dibuktikan secara nyata untuk jalur itu. Kalau Allah ngizini ngeridani itu ada, karena terbaca, karena gampang itu kalau Allah ngizini ngeridani.
untuk jalur itu karena bercahaya, itu gampang sekali. Kalau Allah ngizini untuk kebenaran, kalau Allah ngizini untuk kebenaran, insya Allah gampang. Karena tanda-tanda yang di atas itu paling istimewa itu Kanjeng Nabi. Selain itu semuanya di bawahnya, semuanya tanpa terkecuali itu di bawahnya, itu semuanya. Makanya nggak bisa ngaku-ngaku orang dari manapun, ngaku wali, ada tandanya semuanya. Dan itu bisa dibuktikan secara nyata tanda itu, karena itu tanda khusus untuk jalur itu. Di alam kubur, di dunia maupun di atas itu satu jalur. Dan setan iblis itu di sana tidak bisa masuk, itu nyata, tidak bisa masuk, itu nyata. Itu wilayahnya bukan setan iblis itu. Jadi itu tempat manusia mulia. Makanya manusia derajatnya mulia, yang dikehendaki oleh Allah. Kecuali kayak saya ini banyak salahnya tiap hari, banyak salahnya. Makanya itu saya belajar terus. Semoga sampai akhir hayat saya terus belajar. Karena belajar mulai masih muda, mulai kecil sampai sekarang. Dan itu seneng kalau sama ulama, sama sholawatan, itu senang sekali. Termasuk alhamdulillah pernah jadi pasukannya Gus Dur itu. Saking senangnya saya cinta sama ulama seperti itu, dan itu nyata. Walaupun di dunia ini bisa, sebenarnya bisa belak-belakan, itu bisa. Jadi antara jalur atas di dunia dan di alam kubur bisa belak-belakan dengan izin Allah, ridhonya Allah. Semua itu Allah yang izini seperti itu. Kalau sudah punya tanda itu pasti itu. Bukan insya Allah lagi, udah pasti tahu di dalam kubur, di dunia maupun di sana. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku untuk jalur itu. Orang nggak bisa ngaku-ngaku, makanya kita jangan mau dibohong-bohongi terus. Makanya alhamdulillah kalau ada yang berbohong, sehingga kita tambah yakin belajar. Jangan marah berlebihan kalau dibohongi. Jangan marah berlebihan. Justru kita semakin tambah senang belajar. Dibohongi manut. Nah, kalau nggak ada tandanya ya jangan nurut. Dan itu secara nyata ya, secara nyata. Dan tanda-tanda itu manusia tidak ada yang bisa ngapus kecuali izinnya Allah, ridhonya Allah. Itu baru. Jadi tanda khusus itu manusia di dunia nggak ada yang bisa ngapus, nggak bisa tanpa izinnya Allah. Karena tanda itu tanda derajat yang dari dunia menuju alam kubur dan ke sana. Semuanya yang di alam kubur, semuanya yang sudah bermakrifat dan wali-walinya Allah, jalurnya ke sana. Dan yang mimpin semuanya Kanjeng Nabi, nggak ada lagi yang mimpin. Jadi seperti itu. Jadi nggak heboh, jangan terlalu marah kalau memang ada yang nipu. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang nipu. Kalau memang ada ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku makrifat, itu tanda itu kan gampang dibaca kalau Allah ngizini, ngeridani. Karena juga pakai tanda, termasuk di dalam kubur.
kuburan yang sudah bercahaya itu dengan izin Allah, ridhonya Allah, itu terbaca dengan tanda itu. Jadi nggak bisa orang kuburan kosong terus ngomong, oh ini wali, itu kan ketemu jelas itu antara cahaya kan enggak. Dan kalau ngomong cahaya itu kan bertingkat-tingkat. Makanya di Bulu itu 2 pondok itu ada di Bulu. Itu dikelilingi cahayanya Kiai Syafaat Blok Agung. Itu nyata itu bagi orang yang diizini ridhonya Allah, diizini dengan Allah, dengan ridhonya Allah. Itu di daerah Bulu itu pondokan 2 itu kurang 1 kilo sudah dikelilingi pondokan itu. Cahayanya Kiai Haji Syafaat Blok Agung Banyuwangi itu nyata itu ya. Jadi semua itu nggak bisa orang ngaku-ngaku, nggak bisa. Itu alhamdulillah pondok pesantren dua-duanya itu dikelilingi dengan cahayanya. Insya Allah juga kiainya, mursyidnya. Jadi baca tanda harus tanda seperti itu. Dan yang lain itu juga kelas-kelas itu banyak, walaupun di dalam kubur selain Wali Songo itu banyak itu sudah, baik di makam-makam umum ada banyak. Itu makanya nggak bisa ngaku-ngaku. Termasuk saya itu hormat kepada semuanya dan keturunannya, saya hormat sekali, karena itu betengnya umat, itu penjaga umat, itu jelas. Cahaya itu penjaga umat, dan itu banyak di Jawa, itu banyak, termasuk Syekh Honahulil Bangkalan itu kelas itu. Kalau sudah orang bahasa tanda itu luar biasa, kelas. Makanya alhamdulillah saya hormat sekali sama Syekh Honahulil Bangkalan dan keturunannya. Itu alhamdulillah Madura punya wali kelas itu, dan yang lainnya itu banyak, alhamdulillah, dengan izin Allah, ridhonya Allah. Makanya kalau cerita itu semakin kita itu terjebak, karena dari sana itu sudah ada bahasanya sendiri, itu nyata sekali, untuk bahasa-bahasa khusus dan untuk komunikasi secara khusus seperti itu, dengan izin Allah, ridhonya Allah. Jadi jalur itu setan iblis tidak bisa masuk karena bukan wilayahnya. Apalagi orang ngaku-ngaku, jangan gampang-gampang dipercaya dan jangan terlalu marah. Berarti kita harus belajar, semuanya harus belajar. Biar apa? Biar sama-sama dengan izin Allah, ridhonya Allah, dapat sesuatu dari jalur itu. Dan saya cuma mungkin salah satu kebetulan punya lakon di situ, dan saya juga nggak ingin, tapi Allah sendiri yang ngasih perjalanan di situ. Tapi harus diingat, biar ada orang ngomong apapun itu nanti jangan bingung-bingung, terisi sholawat di atas, sholawat hidup. Jadi jangan gampang-gampang mau ada cerita macam-macam, ya sudah benar, itu sudah Kanjeng Nabi terakhir, Al-Quran juga sudah benar, kitab-kitab karangan orang-orang kelas itu juga benar.
kecuali ada kitab-kitab yang lain yang bukan di jalur kami, itu nggak bisa ngomong saya, lain sendiri istilahnya. Kalau ada yang salah ya urusan sendiri-sendiri, kita juga mohon maaf, nggak ikut-ikut dan juga nggak nyinggung-nyinggung. Itu untuk jalur kami orang-orang Islam. Yang lain yang monggo nggak ikut-ikut, karena yang dari Kanjeng Nabi itu Islam untuk kedamaian, bukan untuk perdebatan, bukan untuk olo-oloan, bukan untuk saling menghina, saling menghormati semua makhluk di dunia ini, bahkan sama hewan pun saling kita hormati jalur itu. Jadi jangan terkecoh, kalau ada apa-apa jangan terkecoh, dan itu bisa dibuktikan kalau Allah ngizinin ridani. Makanya alhamdulillah saya kasih belajar sama Allah terus sampai sekarang, terus makanya tetap bodoh, tetap banyak salahnya, banyak luputnya saya ini. Tapi masalah cerita itu saya ceritakan ya diceritakan. Untuk sementara cukup dulu, karena kalau cerita itu banyak kisah-kisah di jalur itu, terutama di dunia itu kan sifatnya itu dari sana itu ada bahasa khusus, terus tambah melebar, makanya itu harus diceritakan. Kalau nggak gitu malah seperti itu untuk jalur yang di sana ya. Untuk kami, sak rombongan kami, minta maaf kepada semuanya yang mendengarkan video ini, melihat video ini. Minta maaf kepada semuanya, nggak niat untuk nyinggung, nggak niat untuk melecehkan. Saya mohon maaf untuk semuanya, mohon maaf. Saya ngomong apa adanya. Tujuan saya biar nggak bingung-bingung, nggak gampang tertipu. Makanya kita harus belajar, dan alhamdulillah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.